Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Anak-anak kelas 5 SD atau MI. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa ketemu dengan kalian untuk bersama-sama kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih pada pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada kesempatan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan tentang nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Yang kita bahas kemarin ada 4. Al-Mumit, yang artinya adalah yang maha mematikan. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri. Dan Al-Ahad, yang maha esa. Semoga pelajaran kemarin masih bisa kalian ingat dan bermanfaat. Selanjutnya, pada pelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang, masih pada pelajaran 2, tentang mengenal kitab-kitabnya. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran, surat An-Nisa, yakni surat keempat, ayat 136 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anakku sekalian, ayat ini adalah perintah Allah agar manusia, kita semua, beriman kepada kitab Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nah, kita ketahui salah satu rukun iman adalah percaya pada kitab-kitab Allah. Oleh karena itu, iman kita akan menjadi sempurna apabila kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Caranya bagaimana? Cara meyakini beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah dengan cara meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Nah, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup
untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kitab suci kalian sudah tahu, yakni kitab-kitab Allah yang berupa himpunan dan kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Nah, selanjutnya kumpulan wahyu inilah yang akan diteruskan kepada seluruh umat manusia untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pegangan hidup. Nah, selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf kepada para nabi terdahulu. Nah, mungkin kalian masih asing. Suhuf itu apa? Nah, suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kitab, suhuf berada di bawah kitab suci. Nah, menurut beberapa pendapat dari beberapa literasi, suhuf itu diberikan kepada Nabi Adam sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar. Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Dan Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf juga menerima kitab Taurat. Begitu anak-anak. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, jangan lupa kalian juga menulis ya. Menulis poin-poin yang penting yang perlu kalian catat. Nanti Bapak akan menanyakan catatan kalian. Anak-anakku sekalian, mari kita membahas 4 kitab Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau gambar atau kabar gembira. Selanjutnya, yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran yang biasa kita baca dan kita hafal sehari-hari mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro di Mekah
turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, dan ada 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Seperti kita ketahui, Al-Quran diturunkan di 2 kota besar, di kota Mekah dan kota Madinah. Selanjutnya, Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatal lil alamin. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya, berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya, selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri sendiri. Yang pertama, anak-anakku sekalian, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kalian pada gambar bisa kalian perhatikan ada anak yang sedang melakukan sholat. Nah, kemudian juga ada anak yang sedang melakukan berdoa kepada Allah. Ini adalah perilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kalian melihat gambar bagaimana perilaku terpuji kepada sesama manusia. Yang pertama, ada 2 orang anak yang saling bertemu, kemudian berjabat tangan, saling menyapa, tersenyum, dan akrab sekali. Ini adalah bentuk perilaku terpuji kepada sesama manusia. Selanjutnya, gambar yang kedua adalah anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Nah, kalian kalau suka menolong teman, membantu teman, itu adalah salah satu perilaku terpuji kepada sesama manusia. Contoh yang lain bisa kalian tambahkan sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Yang pertama, kalian melihat ada orang atau anak yang memberikan makanan kepada ayam-ayam. Nah, bisa jadi kalian kalau di rumah ada kucing, itu memberikan makan kepada kucing. Kemudian burung memberikan makan kepada burung. Ikan mas juga memberikan makan kepada ikan. Itu adalah salah satu contoh tindakan terpuji kepada hewan. Selanjutnya, ada seorang perempuan atau anak perempuan yang melakukan tindakan terpuji kepada tumbuhan, yakni anak perempuan itu sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah, bisa menyirami, bisa membersihi, ya, kemudian juga merawat yang lain. Ini adalah salah satu tindakan untuk tindakan terpuji kepada tumbuhan. Nah, kalian terhadap hewan, terhadap tumbuhan, sudah melakukan tindakan terpuji apa? Nah, nanti kalian sebutkan ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ajaran terpuji kepada diri sendiri.
Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Yang pertama, ajaran terpuji atau tindakan terpuji kepada diri sendiri. Kalian melihat ada anak yang sedang membersihkan kukunya atau memotong kuku. Ya, kuku di kaki, di tangan yang sudah panjang dipotong. Itu adalah salah satu tindakan terpuji kepada diri sendiri. Dan untuk menjaga kesehatan juga. Selanjutnya, ada anak perempuan sedang berhias, hendak berangkat ke sekolah. Ya, berhias seadanya, semampunya. Tidak perlu berlebihan. Itu adalah salah satu tindakan agar bisa merawat kerapian tubuh, kerapian badan, kerapian baju atau seragam ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, contoh-contoh yang lain nanti kalian juga bisa menyebutkan sendiri. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, seperti biasa di akhir pelajaran, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Bapak bacakan. Yang pertama adalah 1. Sebutkan kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui dan kepada siapa saja kitab itu diturunkan. Yang kedua, sebutkan contoh ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebutkan contoh ajaran terpuji kepada sesama manusia. Yang keempat, sebutkan contoh ajaran terpuji kepada hewan, tanaman, dan alam semesta. Yang kelima, sebutkan contoh ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, masing-masing contoh kalian berikan minimal 2 contoh dan maksimal sebanyak-banyaknya. Jadi paling sedikit contohnya ada 2. Kerjakan pada selembar kertas ya. Kemudian kalian tulis nama dengan jelas, nama lengkap ya, kelas, dan bawahnya tugas pelajaran kedua. Begitu ya anak-anakku sekalian, pasti bisa. Karena sudah Bapak jelaskan, sampaikan tadi. Oke, selamat mengerjakan. Ya, semoga tetap mau belajar. Nah, demikian anak-anakku sekalian, pelajaran kita jangan sampai berhenti. Semoga bermanfaat. Kerjakan ya. Bisa tambah semangat belajarnya. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kerjakan selalu sholat 5 waktu. Kemudian belajar, dan belajar. Semoga kalian bisa tetap menjaga kesehatan. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.